maju nih teman-teman. NIM 18404950. Prodi S1 Akuntansi Sore, semester 6.
Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu prinsip etika profesi menurut IAIC, IFAC, dan AICPA. Pertama yaitu prinsip-prinsip etika profesi akuntansi menurut IFAC, AICPA, dan IAI. Kode etik profesi sebagai pegangan umum yang mengikat setiap anggota, serta suatu pola bertindak yang berlaku bagi setiap anggota profesinya. Alasan utama diberlakukannya tingkat tindakan profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut. 1. Kode etik prinsip-prinsip dasar akuntan profesional IFAC sebagai berikut yaitu integritas. Seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. Objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. Kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan profesional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku dalam memberikan layanan profesional. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkan. Perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesional. 2. Prinsip-prinsip etika menurut AICPA sebagai berikut, yaitu tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab, mereka sebagai profesional, anggota harus menerapkan penilaian profesional dan moral yang sensitif dalam segala kegiatannya. Kepentingan umum. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang dapat melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, anggota harus melakukan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tertinggi. Objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, serta harus independen dalam penyajian fakta dan tampilan ketika memberikan layanan audit dan jasa atestasi lainnya. Do care. Seorang anggota harus mematuhi standar teknis dan etis profesi, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik yang dimiliki anggota. Sifat dan cakupan layanan. Seorang anggota dalam praktik publik harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. 3. Prinsip etika menurut IAI dalam Konfres 8 tahun 1998 yang telah ditentukan ketetapannya, yaitu tanggung jawab profesi. Dalam prinsip tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Integritas. Integritas adalah satu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.
Objektivitas. Prinsip objektivitas seharusnya mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di wilayah pengaruh pihak. Yang kedua, aturan dan interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak kepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Kepatuhan. Kepatuhan terhadap kode etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran kode etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi etika. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. 1. Kebutuhan individu. 2. Tidak ada pedoman. 3. Perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi. 4. Lingkungan yang tidak etis. 5. Perilaku dari komunitas. 1. Mendorong kesadaran moral pembisnis. Tujuan dari adanya etika bisnis yang pertama adalah mendorong kesadaran moral bagi pembisnis itu sendiri di dalam jalannya sebuah kegiatan berbisnis yang baik adalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, produksi barang, dan kegiatan operasional, tetapi juga harus memperhatikan tingkat moralitas yang baik dari seorang pembisnis dan perusahaan pengelola itu sendiri. Maksudnya adalah, dengan memiliki sikap yang baik, tentu saja bisa memberikan penghargaan yang baik bagi klien. Tingkat kesopanan yang tinggi untuk menjalankan bisnis bersama-sama dapat terjalin. Kemudian, kerjasama yang bersih tanpa adanya praktik curang dan penipuan dapat terhindarkan bagi masing-masing perusahaan. Menjaga tata sikap dan perilaku dalam berbisnis. Dalam berbisnis sendiri, tentu saja ada aturan dan standar operasional kerja yang berlaku di mana salah satunya memiliki etika bisnis. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjagaan tata sikap dan perilaku ketika menjalankan bisnis. Misalnya, sama-sama menghargai privasi klien dan perusahaan pengelola atau memberikan transparansi data sesuai kenyataan. 3. Memberikan batasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik. Selanjutnya, tujuan dari diadakannya sebuah etika yang baik dalam berbisnis adalah agar adanya batasan kerja yang profesional di antara kedua pihak. Kemudian, adanya pembatasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik sesuai standar tanpa mengurangi banyak hal. Maksudnya di sini adalah, apabila sebuah perusahaan memiliki sebuah moralitas yang baik dalam berbisnis, maka pasti enggan untuk berbuat curang. Memberikan citra perusahaan yang baik. Tujuan lainnya dari adanya kemampuan menjaga moralitas dan etika ini adalah mampu memberikan citra perusahaan yang baik. Citra ini jelas mampu terbentuk dengan adanya pembuktian komitmen dari sebuah perusahaan yang memiliki etos kerja ini. Dengan kerja sesuai peraturan, tentunya saja akan terhindar dari yang namanya kecurangan, KKN, atau praktik merugikan lainnya.
Hal inilah yang kemudian akan memberikan sebuah citra baik dalam perusahaan secara otomatis dan tanpa dibuat-buat. Calon klien, klien pekerja, perusahaan, atau karyawan tentu akan mendapatkan imbas dari citra perusahaan yang baik ini. Oleh sebab itu, menjadi penting memiliki sikap beretika. Kelima, dapat menghindari citra buruk yang merugikan. Jika adanya sebuah pembentukan citra yang baik, maka tentu saja citra buruk bisa terhindar, bukan? Dengan tatap penerapan sebuah kinerja yang mumpuni, profesional dan baik, tentu citra buruk tidak akan hampir ke perusahaan. Tidak percaya bisa coba saja menerapkan. Dan terima kasih.